10 bulan. Terus? Lah, job saya kan itu di sini kan ngelas Ya. sama perbaikan bodi mobil kan. Ya. Nah, sampai sini ternyata malah bukan itu, jauh dari kata ngelas atau bahkan benerin mobil. Kalau Apa pagi tuh? itu kalau pagi itu ngepel WC, Ah, bersihin meja kayak gitu, oke. sapu-sapu, Nah, ini mesti sapu-sapu saya jelasin sampah. dulu ya. Ya, Saya mesti jelasin dulu ya. Tidak semua yang kalian pelajarin job desk-nya begitu, kalian bisa langsung mengerjakan hal yang sesuai dengan job desk. Kenapa saya katakan begitu? Ini, kamu bisa ngelas, kamu sempat diajarin. Pertanyaan saya, kamu bener nggak ada BNSP-nya? apa Ada itu? nggak sertifikat dari UJK-nya? Ada nggak ketika pelatihan itu kamu latihan nih? Nggak ada loh. Nggak ada kan? Nah, justru karena itu kamu tidak bisa membuktikan kalau kamu tenaga kerja profesional. Yang dimana majikan otomatis di bulan 1, 2, 3 itu kasih kalian lihat dulu nih lapangannya nih, kamu adaptasi dulu nih, kamu kerjaan ringan-ringan dulu, nanti kalau sudah bisa baru pelan-pelan diajarin untuk ngelasnya, kalau cocok dia baru lepas. Jadi tidak ada yang namanya itu begitu masuk jobnya ngelas langsung ngelas, itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, memang ada klausa di dalam undang-undang ketenagakerjaan Taiwan juga ada ya, yang di dalamnya tuh berisikan kalian pekerja harus menjalankan perintah atasan selama itu tidak membebani dan kamu masih bisa mengerjakan. Jadi perintah atasan yang harus dikerjakan. Misalnya, eh, saya saya ini misalnya saya di sini kerjanya akuntan akuntan di tempatnya Koko nih. Tiba-tiba Koko bilang kayak tadi, "Oi, gua haus, pengen minum dong." Harus saya diambil nggak? Ya harus. Selama itu tidak memberatkan kamu dan itu bukan pekerjaan dan di luar yang kamu merasa keberatan gitu. Ngerti nggak maksud Koko? Ini oke kita pilih. Kita pilih. Nah, apa masalah kamu sekarang? Ya, soalnya kan saya tanya-tanya temen itu, Hmm. teman saya kan yang satu satu kerjaan itu sekitar 1 tahun lebih. Job desk-nya sama lah sama apa Hmm. operator alat berat sampai sekarang 1 tahun lebih belum pernah tuh pegang las atau bawa alat berat itu. Sama kayak saya tuh. Nah, saya kan pernah lapor ke PT kan. Alurnya kan saya lapor ke PT itu. Nah, PT Hah? langsung lapor ke agent. Nah, agentnya tuh datang 1 hari setelahnya laporan. Itu pertama datang kan agentnya bentak-bentak. Oh, saya kalau dibentak-bentak saya juga langsung marah kan. Ya. Kamu itu baru datang aja sudah gini-gini bahasa nggak bisa gini-gini. Lah Ya. kan saya sudah bilang saya nggak bisa bahasa. Tapi Ya. diberangkatkan PT kan saya bilang gitu. Kalau ada pekerjaan itu ya sudah kamu kerja aja di sini bilang gitu kan. Saya nggak nyaman di sini kerjanya kayak gitu. Soalnya kan nggak sesuai job desk apa yang saya tanda tangani. Katanya jobnya gini-gini terus lemburnya gini-gini sampai sini lemburnya nggak ada kan, nggak ada segitu kan, belum bilang gitu. Terus kerjanya juga berat kan. Oke. Kalau pagi itu ngepel, terus siangnya itu sapu-sapu. Soalnya kan pabriknya lebar kok. Sering Dan bersihin tidak. toilet-toilet itu, siram-siram jagung, potong rumput, banyak pokoknya nggak sesuai job desk lah. Jauh dari kata job desk itu. Oke. Itu kok saya tanya ke agent, itu katanya kan nggak semudah pindah pabrik kan kok. Misal pindah pabrik emang bisa kayak itu. Kalau pindah pabrik, kamu harus masuk berusaha dulu dan itu cukup panjang gini loh. Jangan kamu ikuti mereka yang mungkin di sosial media atau teman-teman kamu yang sudah lama yang bilang ini ada lemburannya atau apa. Aku kasih tahu bro ya. Zaman saat ini tidak seperti yang dulu. Memang lagi susah yang namanya lemburan. Ya jangan gara-gara kamu ingin lembur, kamu jadi ribut atau kamu ribut karena ingin lembur itu jadinya aneh. Kau pindah pun belum tentu dapat job. Kamu kalau nggak percaya kata Koko, boleh lihat di bawah ini saya yakin segini banyak orang pasti ada yang lagi nganggur dan berharap dapat kerjaan. Karena memang susah pekerjaan. Gak hanya mereka yang datang diputus kontrak mengharapkan pekerjaan, bahkan mereka yang sudah finish kontrak pun takut tidak ada pekerjaan. Nah, kamu kalau misalnya nanti putus kontrak dan kamu memilih mau pekerjaan lain, belum tentu dapat, bro. Susah pekerjaan sekarang. Kalau kamu mau tahu lebih detail, kenapa bisa seperti ini? Oke, Koko bisa pelan-pelan jelasin agar kalian bisa mengerti. Ini ya, bro ya. Taiwan ini ada dua partai politik yang lagi kuat, partai hijau, partai biru. Partai hijau ini dia lebih ke arah Amerika, partai biru dia lebih arah ke Cina. Dulu partai biru yang berkuasa, sekarang partai hijau. Nah, partai hijau otomatis dia ke Amerika yang menyebabkan sekarang adanya ketegangan antara Cina dan Taiwan. Benar kan? Sekarang Cina dan Taiwan itu sedang sedikit ada konflik nih. Nah, menyebabkan Taiwan, perlu kalian tahu, Taiwan itu tidak ada sumber daya alamnya sama sekali. Mereka hanya bergantung pada apa? Ikan. Taiwan tidak ada sumber daya alam. Ini mesti catat ya. Dia hanya ada kaulicai, sayur kol, wortel mungkin, dan beberapa lagi sayuran, dan juga ikan. Yang paling fokus itu adalah ikan. Nah, makanya setiap kali ada konflik, itu pihak Cina, pasti mereka melakukan pelatihan militer di bagian lautan yang membatasi Taiwan. Itu biar ikan-ikannya lari. Dan mereka tidak beroperasional. Oke, ini gue tutup. Karena tidak ada sumber daya alam, nih masuk nih ya. Karena tidak ada sumber daya alam, biasanya mereka ngambil banyak material dan bahan baku dari Cina. Paham ya? Nah, karena konflik ini menyebabkan mereka akan susah mendatangkan bahan baku. Dalam arti kata, banyak pabrik yang tidak ada bahan baku untuk memproduksi barangnya. Yang kedua, setelah pun diproduksi barangnya ini,
Dulunya mereka dengan gampang mengekspor untuk dijual di pasar Cina. Tapi sekarang karena ada ketegangan ini, akhirnya mereka diwajibkan untuk menuliskan Made China Taiwan. Dan banyak pengusaha Taiwan menolak hal ini. Mereka tidak mengklaim China sebagai negara mereka. Akhirnya Made in Taiwan itu tidak masuk ke pasarnya China lagi. Otomatis mereka harus menjual ke negara lain yang mungkin lebih jauh dan menyebabkan akomodasi akan lebih mahal. Paham ya? Jadi tidak ada bahan baku menjadi problem. Setelah selesai mereka buat penyebaran juga problem untuk mengekspor, untuk menjualnya. Nah, ini yang menyebabkan kuota kalau di Taiwan itu pabrik, dia ada 5 orang dalam negerinya, orang Taiwan baru bisa rekrut 1 PMA. Nah, karena pabrik lagi susah untuk bahan baku dan ekspornya ini, akhirnya mereka ke pemecatan pegawai, di mana kuota-kuota ini makin lama makin sedikit, tapi peminatnya banyak. Sekarang paham nggak? Inilah yang menyebabkan susahnya job di Taiwan. Menurut kamu mau berenang di dalam kolam yang sama, atau kamu mau mensyukurin apa yang sedang ada dan jalanin saja selama kamu tidak berat? Kembali ke kamu. Begitu ya. Nah, itulah fakta adanya. Nah, ini ya, kamu perhatiin kenapa aku bilang susah. Pabrik lagi susah, makanya di tahun ini pemerintah membuka banyak sektor selain pabrik. Dulunya pabrik rame, sekarang pemerintah membuka banyak sektor. Dulu zamannya Koko tak ada yang nama sektor konstruksi, sektor pertanian, sektor perkebunan, itu nggak ada. Boleh tanya anak-anak di bawah. Nah, sektor-sektor ini dibuka hanya untuk memecah nih. Banyaknya peminat di sektor pabrik ini terpecahlah ke sektor-sektor ini, yang akhirnya kalian masuk di sektor itu. Dalam arti kata, kondisinya memang tidak baik-baik saja seperti dulu. Ini sekarang job lagi susah. Saran Koko, kalau ada job, kerjain aja dulu. Jangan pindah-pindah, nanti kamu nggak dapat job, akhirnya kamu menjadi pulang. Oke, kenapa saya bisa katakan bisa pulang? Sekarang kamu logika bro. Kamu berangkat Taiwan berapa uang? 60 juta kan? 60. Kamu tahu nggak? 10 Nah, setengah, 10 kali. ya. Kamu tahu nggak 60 juta itu buat apa? Itu untuk bayar job. Oke? Ya, ya. 60 juta itu untuk bayar job. Sekarang gini, saya agensi ini misalnya, saya ada job lain, saya ada pabrik nih, ada job pabrik. Saya mau ngasih lu bisa kasih apa ke gua? Job ini. Gua ada job nih bro, lu mau? Lu bisa bayar nggak ke gua 60 juta? Kalau lu nggak bisa, gua ngambil dari Indonesia, gua bisa ngambil 60 juta. Gua ngambil dari lu, gua dapat apa? Kalau kamu lepas dari kerjaan kamu ini, dalam pikiran dia apa? Wah, kuotanya udah ada nih, gua ambil lagi dari Indo. Kamu lepas dari job ini, besoknya langsung sudah dia ngambil dari Indonesia. Kamunya sudah ada job, malah kamu lepas, akhirnya Indonesia bisa datang. Dan kamunya tidak dihiraukan. Kau pulanglah, kau carilah si Faisal. Kalau si Faisal mau bantu kamu, paling pemikiran cuma itu. Kalau kena Faisal dibalikin duitnya. Kalau enggak ya sudah dia untung. Kalau misalnya gaji nggak sesuai itu bisa dilaporkan kok. Bisa. 1955. Potongannya ngeri kali. Iya, fotonya ngeri. Nah, gak apa-apa, saya follow kamu, mana tahu kalau dipulangin nanti. Kau cari aku lah. Siap. Oke, sekarang kamu upayakan aja. Dapatkan 1955 atau hubungin PT deh, lebih bagusnya. Jangan bawa duit kemana-mana, hubungin PT. Bilangin, Pak, saya cuma minta uang, uang gaji saya disesuaikan, Pak. Itu aja udah. Coba dikomunikasikan baik-baik. Jangan ada pikiran mau pindah job dulu. Oke? Ya. Oke, Catling ya. Bukan saatnya nih. Oh, Ya? siap kok. Siap. Oke. Yo. Udah saya jelasin tadi kenapa saya tidak menyarankan kalian untuk pindah-pindah job dulu saat ini. Itu untuk pabrik ya, dan juga formal yang lainnya. Bagaimana dengan PRT? PRT nggak masalah guys. Jadi untuk PRT nggak usah takut nggak kehilangan pekerjaan apa, nggak usah takut. Karena Taiwan, nih gua cerita lagi sedikit nih ya. Jadi Taiwan itu yang tua makin banyak, yang muda sedikit. Yang muda tak mau melahirkan, tak mau ada anak pun nggak mau banyak. Setiap hari ada yang tua, setiap hari belum tentu ada yang lahiran di Taiwan itu. Jadi yang tua makin banyak, kesempatan kerja pun makin besar. Nah makanya sekarang kalian yang domestic worker itu lebih dibutuhkan. Paham ya? Oke, jadi untuk PRT nggak usah takut nggak ada job. Tapi tetap Koko nggak nyaranin kalian untuk pindah. Ya, tetap tidak menyarankan. Meskipun kalian dengan gampang bisa dapat job. Tapi ya kalau bisa jangan pindah agensinya. Kalau sudah nyaman dengan agensi yang lama, udah jangan pindah-pindah agensi. Oke?